Calon Gubernur Jakarta pada Pilkada 2024 kian memanas. Sejumlah nama muncul sebagai bakal calon Gubernur Jakarta. Terbaru ada Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Muhammad Sohibul Iman. Sementara Partai Nasdem sudah menyerahkan 3 nama calon yang akan diusung di Pilkada Jakarta. Ada Anies Baswedan, Bendahara Umum Partai Nasdem Sahroni, dan Ketua DPW Nasdem Jakarta Wibi Andriano. Sementara setelah menjalankan serangkaian proses seleksi, Partai Kebangkitan Bangsa mengusung Anies Baswedan sebagai bakal calon Gubernur DKI Jakarta 2024-2029. Untuk membahasnya lebih lanjut, kami sudah terhubung dengan sejumlah narasumber. Ada Wasekjen PKB Syaiful Huda, politisi Nasdem Ahmad Lukman Copitar, dan peneliti SMRC Saidiman Ahmad. Selamat sore, Bapak-Bapak. Selamat sore, Mbak. Sore. Baik, sepertinya Pak Syaiful Huda belum bergabung ya, nanti akan menyusul sepertinya. Baik. Halo, sore. Oh, sudah bergabung ya? Baik, Pak Syaiful sudah bergabung, Halo. semuanya sudah bergabung artinya. Baik, Bapak-Bapak, kami baru saja menerima informasi terbaru bahwa PKS memutuskan untuk mengusung bakal Cagup Anies Baswedan dan bakal Cawagup Sohibul Iman di Pilgub Jakarta. Saya ingin ke Pak Syaiful Huda terlebih dahulu dari PKB. PKB kan sebelumnya sudah lebih dahulu mendeklarasikan akan mendukung atau mengusung Anies Baswedan sebagai bakal calon Gubernur Jakarta. Artinya dengan PKS mengumumkan juga akan mendukung Anies sebagai Cagup, ini sudah pasti akan berkoalisi atau bagaimana Pak Syaiful Huda? Ya, yang pertama kita apresiasi, kita kasih penghormatan pada PKS yang sudah mengusung kader internal sendiri. Saya kira ini pilihan terbaik ya. Jadi semua partai ingin kadernya maju dalam kontestasi, terutama menghadapi Pilgub di DKI Jakarta. Saya kira ini pilihan terbaik dan perlu kita apresiasi. Nah, yang kedua, barusan kita dapat kabar rencana PKS yang langsung akan memasangkan Mas Sohibul Iman dengan Mas Anies Baswedan. Saya kira PKS sebagai pemenang pemilu di DKI Jakarta apakah punya skema sendiri untuk Pilkada DKI dan opsi untuk memasangkan dengan Mas Anies Baswedan, saya kira kelihatannya bagi mereka termasuk opsi yang terbaik. Kita tunggu saja. Kebetulan PKB sampai hari ini masih on progress sampai kemudian nanti memastikan siapa yang akan direkomendasikan PKB. Tapi dari PKB sendiri dukungannya kepada Pak Anies Baswedan artinya tanpa syaratkah Mas Saiful? Artinya kalau kemudian nanti Pak Anies memilih Cawagup yang bukan berasal dari PKB, apakah tidak masalah? Kebetulan memang sampai hari ini berkembang 2 nama di internal PKB, ada Mas Anies dan Mbak Ida Fauzia. Kira-kira mirip sama dengan misalnya yang hari ini teman-teman Nasdem mendorong 3 nama. Jadi mau tidak mau, karena PKS juga belum memenuhi 20% presiden threshold, karena baru 18 kursi, artinya masih perlu tambahan 4 kursi. PKB sama dengan Nasdem juga masih perlu tambahan kursi. Kalau sekiranya nanti akan mengerucut menjadi koalisi bertiga paling tidak misalnya, saya kira nanti akan didiskusikan siapa yang nanti menjadi gubernur dan siapa nanti yang menjadi wakil gubernur. Saya ingin konfirmasi, jadi nama Bu Ida ini sebagai Cagup juga opsi antara Bu Ida dengan Pak Anies atau sebagai calon pendamping Pak Anies maksudnya? Sampai hari ini sementara dua-duanya pada posisi direkomendasikan sebagai calon gubernur. Baik, artinya masih ada opsi ya, berarti belum 100% akan mendukung Pak Anies Baswedan begitu ya? Saya belum bisa memastikan karena masih terus berproses. Kita tunggu saja, mungkin dalam waktu dekat sudah bisa diputuskan. Oke, saya ingin ke Mas Lukman dari Partai Nasdem. Mas Lukman, kalau dari Nasdem sendiri bagaimana sejauh ini? Dari 3 nama itu sudah mengerucut lagi belum? Ya, saat ini memang ada 3 nama, yaitu nama Kakak Ahmad Sahroni, kemudian Kakak Wibi Andriano, dan yang ketiga Mas Anies Baswedan. Tapi memang secara sampai hari ini masih terus mengerucut ya, dan kita
mendorong agar dua nama yang saat ini ada nama Kakak Wibi Adrino dan nama Mas Anies Baswedan untuk dicalonkan dalam mengikuti kontestasi pilkada, karena Kakak Wibi kita tahu sebagai Ketua DPW DKI Jakarta, beliau adalah tokoh muda, mewakili segmen anak-anak muda dan pemilih pemuda dan pemilih pemula, dan memiliki kesempatan yang sama, dan kami ingin memprioritaskan untuk kader kami untuk maju di pilkada daerah khusus Jakarta di 2024 ini. Dan ini kesempatan kita. Nasdem selama ini memang belum pernah mencalonkan dari kadernya sendiri untuk maju di pilkada Jakarta. Dan harus diingat bahwa di Jakarta ini periode yang kedua, Nasdem memiliki kekuatan yaitu 4 besar di DKI Jakarta. Jadi oleh karena itu kami punya nilai ego tersendiri sebagai partai, tentu ingin mencalonkan kader kita juga gitu. Mas Lukman, tapi Pak Ketua Umum Pak Surya Paloh sempat mengatakan Ridwan Kamil cocok nih berkontestasi di Jakarta. Apakah ini sinyal Partai Nasdem juga mulai melirik peluang untuk berkoalisi dengan Koalisi Indonesia Maju dan mendukung Kang Emil? Nah, sampai saat ini memang belum ada statement dari Mas Ridwan Kamil apakah dia mau maju ke Jakarta atau tetap di Jawa Barat, karena kami sebagai Partai Nasdem adalah partai yang terbuka dan kami akan menghormati untuk menjalin komunikasi dengan setiap calon partai koalisi untuk di pilkada ini. Jadi elektabilitas juga kita pertimbangkan, dan tentu akan ada artinya apakah Mas Ridwan Kamil ini punya keinginan yang kuat untuk maju di pilkada Jakarta ini. Baik, saya ingin ke Pak Saidiman. Pak Saidiman, ada begitu banyak nama yang bermunculan di bursa pilkada Jakarta, dari Ridwan Kamil, Anies Baswedan. Yang terbaru PKS akhirnya menyatakan mengusung Anies sebagai cagup dan Sohibul Iman sebagai cawagup. Bagaimana Anda membaca kontestasi pilkada Jakarta sejauh ini, bagaimana? Iya, saya kira memang kita melihat masih ada banyak nama yang disebut, tetapi sebenarnya sudah mulai mengerucut ya ke beberapa nama, terutama pada Anies Baswedan. Persoalannya sekarang buat Anies Baswedan kan adalah apakah ada partai yang akan mendukung, dan hari ini kita lihat bahwa mulai mengerucut juga. Dan pendukung utama yang paling potensial atau partai-partai yang paling potensial mendukung Anies adalah 3 partai yang sebelumnya juga mendukung beliau sebagai calon presiden. Di sana ada Nasdem, ada PKB, dan ada PKS. Yang di Jakarta komposisinya kalau kita jumlahkan kursinya di DPRD yang kemarin terpilih itu sekitar 37 sekian persen. Dan yang juga potensial yang lain adalah PDI Perjuangan yang juga sempat menyebut nama Anies melalui Mbak Puan. Itu kalau bergabung PDI Perjuangan maka mayoritas kursi di parlemen Jakarta itu akan berada di belakang Anies Baswedan sekitar 51%. Jadi ini menarik sekali, dan kita lihat bahwa di sini ada pola di mana partai-partai yang kemarin berseberangan di dalam pemilihan presiden berseberangan dengan partai pendukung pemerintah terpilih Prabowo Gibran, itu sekarang tampaknya mulai membicarakan ya ada kemungkinan untuk mengusung Anies Baswedan sebagai calon gubernur. Dan memang di lapangan kita tahu bahwa Anies Baswedan ini sebagai petahana atau mantan gubernur saat ini posisinya memang paling kuat dibanding dengan calon-calon yang lain. Persoalannya pada Anies Baswedan adalah bahwa di Jakarta ini kan sebenarnya Anies Baswedan punya massa pemilih yang cukup kental, yang kuat, yaitu massa pemilih Islam atau kelompok Islam politik. Ini jumlahnya cukup besar, ini bahkan secara nasional proporsinya lebih besar dari proporsi nasional. Kalau secara nasional pemilih yang Islamis itu sekitar 30-an%, khusus di Jakarta itu sekitar 40-an%. Persoalannya 40% ini tidak bisa memenangkan seseorang untuk menjadi menjadi gubernur, karena kan jumlahnya masih kurang. Karena itu butuh juga bagi seorang figur seperti Anies Baswedan untuk kemudian memperlebar ceruk pemilihnya, bukan hanya pada kelompok Islamis, tetapi juga pada kelompok yang lebih nasionalis, atau setidaknya Islamnya bukan Islam
modernis ya kalau dalam kita pakai kategori itu, tapi juga menyeberang kepada Islam tradisionalis. Karena itu kehadiran partai seperti PKB misalnya yang mewakili Islam tradisionalis itu penting, atau partai nasionalis seperti Nasdem dan juga PDI Perjuangan itu penting buat figur seperti Anies untuk memperluas dukungan. Sekarang ini posisinya paling kuat, tetapi tidak cukup untuk menang kalau hanya mengandalkan kelompok politik Islam seperti PKS. Baik, yang saat ini sudah diumumkan kan PKS ya memasangkan Anies dengan Sohibul Iman. Pak Saidiman, menurut Anda seberapa besar kemudian pengaruh elektabilitas dari seorang Sohibul Iman? Apakah bisa menggenjot elektabilitas dari Anies Baswedan atau sebaliknya? Nah, itu dia persoalannya. Sejauh ini ada irisan yang sangat kental atau irisan yang sangat tebal antara pendukung Anies Baswedan di Jakarta dan pendukung PKS. Jadi kalau Anies berpasangan dengan tokoh PKS, saya kira itu hanya akan memperkuat pemilih Anies di kalangan segmen pemilih tertentu, dalam hal ini pemilih PKS atau pemilih Islam, kelompok politik Islam lah katakanlah demikian. Jadi ini hanya akan memperkuat di sana, karena kita tahu bahwa Anies ini sebenarnya sejauh ini sudah sangat PKS. Kalau ia berpasangan dengan PKS, menurut saya secara politik di Jakarta kurang menjanjikan. Yang butuh dilakukan oleh figur seperti Anies adalah memperluas dukungan. Anies ini banyak didukung, banyak pendukungnya di Jakarta, tapi yang resisten terhadap beliau juga cukup besar, terutama dari kelompok Islam moderat, Islam tradisionalis, ataupun kelompok kebangsaan begitu. Karena itu saya kira pilihan untuk menggabungkan Anies dengan elit PKS ini secara politik tidak terlalu menguntungkan untuk Anies Baswedan. Baik, saya kembali ke Pak Syaiful. Pak Syaiful sama-sama mendukung Anies, jadi sejauh ini komunikasinya sudah sampai mana antara PKB dengan PKS? Apakah sudah ada komunikasi? Ya, komunikasi yang sifatnya kongko, informal sudah. Tapi ini kan memang masih cair, Mbak. Kita masih ada waktu untuk memastikan mitra koalisi ini seperti apa, termasuk PKB juga masih memastikan internal untuk secepatnya bisa merekomendasikan satu di antara dua nama yang terus digodok di PKB. Jadi memang kalau hari ini misalnya manuver PKS sudah memasangkan Mas Anies dan Mas Sohibul Iman misalnya, saya kira itu masih konsumsi internal PKS yang nanti masih akan terus dinamis sampai mungkin bulan depan. Kita pastikan untuk duduk bersama koalisi yang akan mengusung dan membuat poros ini, dan di situ nanti akan baru kelihatan posisi PKB di mana, Nasdem di mana, dan PKS dengan usungan yang terakhir ini masih akan tetap begitu atau mungkin berubah di ujung nanti. Baik, Mas Lukman, saya ingin tanyakan hal yang sama. Kalau dari Partai Nasdem, komunikasinya sejauh ini yang sudah dijalin dengan pihak mana saja? Ya, sejauh ini dengan semua partai politik kita terus menjalin komunikasi. Kemudian juga terkait pilkada ini, kita dengan PSI juga hubungan baik, dengan partai PDIP juga hubungan baik, dengan semuanya kita sangat menghormati dan berhubungan baik dengan semuanya. Nah, dalam hal ini masih ada waktu, tentu ada beberapa variabel dalam menentukan calon yang kita usung. Nah, oleh karena itu hubungan baik juga dengan Pak Anies sampai hari ini juga masih tetap mesra, ya, dan kemesraan itu terus kami jalin, dan kami akan memutuskan dan menunggu hasil putusan dari DPP. Baik, kita nantikan bersama. Terima kasih Mas Lukman, Pak Saidiman, dan juga Pak Syaiful sudah bergabung bersama kami di Berita Satu Sore. Selamat sore, sehat selalu.